Nah, kurang lebih tadi kita entry sell di USD CAD itu di harga 1.2801. Nah, di sini lah. Jadi sebenarnya udah running profit kurang lebih 20 pipan, 20 pip, dan harga malah balik lagi ke harga posisi. Tapi nggak usah khawatir, aku yang follow signalnya tetap stick to the plan aja, pasang SL dan TP-nya. Ini masih ada harapan untuk penurunannya di USD CAD. Itu untuk review signal USD CAD. Dan sekarang masih running juga. Bapak Ibu yang ketinggalan momennya boleh langsung action aja untuk sell sekarang yang sekarang dipakai cuma beberapa tips doang. Nah, kita investasi di 1.28. Masih ideal buat set untuk sellnya. Dan untuk target penurunannya itu saya menggunakan Fibonacci retracement kayak gitu. Kenapa? Karena ya tadi ya saya sebutkan USD CAD ini trennya masih bullish atau trennya masih naik. Kayak gitu. Kita ambil aja koreksiannya. Dan kalau bisa kita lihat ini koreksi juga cukup lumayan ideal trennya. Saya targetkan di penurunan di USD CAD ini sampai level Fibonacci golden ratio-nya di level 61.8 di sini. Oke. Jadi bisa kita pakai juga nih buat alat ukur untuk kita ambil pick untuk target profitnya dulu. Oke. Pick untuk penurunannya dulu nih. Nah, penurunan di USD CAD ini kurang lebih forecast-nya itu di level 1.27500-an lah, 27500-an. Oh, terlalu bawah. Berat 1.2600. TP-nya juga di sana ya. 1.27600. Itu sih. Oke, mungkin Bapak Ibu yang baru masuk yang ketinggalan, saya bisa ulangi lagi ya dari awal. Kita review ulang dulu signal sell USD CAD yang tadi siang ini masih running, masih floating. Ada beberapa reason, ada beberapa alasan kenapa kita kasih signal misalnya di USD CAD ini. Yang pertama itu tadi Bapak Ibu juga ada yang beberapa udah tahu ya, ada yang namanya divergent. Nah, divergent di sini itu dalam artian ada pola penyimpangan antara grafik harga dengan indikator. Nah, salah satu contohnya ini kurang lebih seperti saya hapus dulu. Nah, saya menggunakan indikator MACD untuk mengukur, bisa dibilang juga untuk mengukur kejenuhan harga. Gitu. Kenapa? Karena MACD itu dikategorikan dalam keluarga indikator osilator. Sama halnya kurang lebih seperti stokastik. Bapak Ibu yang mungkin stokastik ini tahu juga. Jadi ada overbought. Kalau di MACD itu terdapat bearish divergent sama bullish divergent. Atau bisa juga divergent sama convergent kayak gitu. MACD mungkin average, convergent, divergent. Ada beberapa materi, ada beberapa teori juga sebenarnya, tapi kurang lebih sama aja kayak gitu. Kalau divergent itu seperti ini, divergent. Jadi kita bisa tarik menggunakan trendline seperti ini dari swing high ini. Ini kan yang pertama kondisi market di USD CAD ini trennya yang sedang berlangsung itu jelas sekali dia trennya tren naik kayak gitu, jelas sekali kan trennya masih tren naik. Nah, bisa kita tarik kurang lebih seperti ini dari swing high ini, titik swing high ini kita sambungin terus sama swing high sini dan nyambung ternyata dengan swing high
yang ketiga, dan yang keempat di sini. Oke, sip. Berarti udah ada 4 titik swing high, swing high. Kayak gitu. Nah, di sini saya acuannya close to close atau body to body, jadi bukan shadow to shadow. Itu bisa aja. Jadi kalau misalkan kita ambil acuan pertamanya itu dari body, harus kedepannya juga harus ke body lagi, body to body. Kalau mau shadow, yang pertama juga harus dari shadow juga, shadow to shadow, body to body, shadow to shadow. Nah, kalau di sini saya acuannya body to body. Nah, kurang lebih seperti ini untuk di chartnya, di grafiknya. Bisa kita lihat perbedaannya. Kalau di grafiknya atau di chartnya itu garis horizontal line ini dia miringnya ke atas, condongnya ke atas. Dari kita titik swing high ini. Nah, kalau kita lihat dari indikatornya, di sini ada swing high juga. Swing high. Nah, ini. Jadi kemiringannya itu ada perbedaan gitu. Ada penyimpangan yang mana di grafiknya itu dia kemiringannya itu ke atas, dan dari indikatornya itu kemiringannya ke bawah. Ini sama. Kalau kita satuin ini titik-titiknya ketemu. Nah, ini titiknya di sini gitu. Terus yang ini nih, yang swing high ini titiknya di sini. Terus yang swing high ini titiknya di sini atas. Swing high di sini, ini titiknya di sini. Sip. Ini jadi ada pola penyimpangan. Bisa diartikan juga bahwa tren yang sedang berlangsung di USD CAD ini trennya tren naik gitu kan. Nah, tren naiknya ini dia sudah ada mulai titik kejenuhan atau pelemahan untuk tren kenaikannya. Nah, kemudian apabila trennya sudah mulai melemah, itu sudah bisa dikatakan akan adanya penurunan seperti itu. Jadi bisa kita ambil untuk opportunity sell-nya berdasarkan tadi ada pola penyimpangan divergent ya, disebutnya seperti itu. Dan itu untuk reason yang pertama ya, Nah, reason yang keduanya sebagai triggernya itu saya lihat ada yang namanya pola candlestick. Nah, pola candlestick di sini itu terdapat di mana bearish engulfing. Pola candle di sini, ini candle naik dan ini candle turun. Ini candle bullish, ini candle bearish. Nah, di sini candle bullish di sini, yang ini nih, ini udah ketutup atau udah kemakan sama candle bearish yang cukup lumayan besar juga volumenya. Jadi indikasinya atau psikologi marketnya itu udah ada dorongan atau udah ada rejection dari si seller. Seperti itu. Itu untuk triggernya di USD CAD. Dan target profitnya, sekarang target profitnya nih, jangan dilupakan juga target profitnya. Saya menggunakan alat ukur atau charting tools Fibonacci retracement. Nah, bisa kita tarik seperti ini dari swing low di sini ke swing high yang ini. Nah, ada beberapa level di Fibonacci retracement, juga ya. Nah, sebagai peak titik finalnya itu di level 1.8 sebagai area golden ratio-nya. Di sini nih. Saya menggunakan target untuk di USD CAD ini menggunakan Fibonacci retracement dengan acuan di golden ratio-nya Fibonacci retracement. Jadi kurang lebih di harga 1.27600. Nah, di sini kita ambil aja titik tengahnya antara 50 sama 61.8 ini. Sip, mantap. Itu untuk recent entry posisi di USD CAD. Dan tadi sempat running profit juga ya, kurang lebih berapa ya? Kurang lebih 20 pips sih. Jadi kita entry di 1.28 1
sini udah running profit sampai 22 pip, tapi harga sekarang malah balik lagi ke atas kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, tetap stick to the plan aja, jangan lupa pasang stop loss dan TP-nya kayak gitu. Jadi kalau ada reason lagi, kita kasih tahu di grup juga gitu. Apakah mau untuk cut profit atau cut loss. Kalau cut loss sih nggak mungkin, karena kita udah ada plannya untuk menggunakan stop loss tadi kayak gitu. Jadi untuk gambarannya kurang lebih seperti ini. Ini masih bisa dibikin dulu drop. Target pertamanya, target itu di golden ratio ini. Di golden ratio punya kecil. Nah, ini sinilah. Di USD CAD. Dan kalau kita lihat dari outlook-nya, fundamentalnya untuk malam ini, hari ini ada rilis news yang lumayan akan menggerak market juga. Nah, di unemployment claim jam 8.30. Coba kita refresh lagi. 8.30 ya. Oh, ini bantu. Tapi sama sih. Yang di 7 bantu jam 12. Oh iya, jam 20.30 waktu Indonesia bagian barat di unemployment claims-nya. Tapi bisa kita lihat juga perhatikan itu jam 20.30 itu. Dan secara forecast-nya tadi udah saya sebutin juga di grup ya, di Telegram. Itu untuk forecast-nya cenderung dia pelemahan untuk USD-nya. Yang dimana kalau kita lihat di data previous-nya itu di 199.000 atau 199K, dan untuk forecast-nya di 238K. Nah, di sini usual effect-nya itu actual less than forecast is good for currency. Yang artinya apabila aktual rilisnya itu lebih kecil daripada forecast ini yang di 238K ini, itu bagus untuk mata uang ya gitu. Jadi dalam artian penguatan untuk mata uang USD. Tapi di sisi lain kita perhatikan antara data previous sama forecast-nya nih ya gitu. Nah, forecast di sini malah dia membesar dari data previous-nya atau dari data sebelumnya kayak gitu. Nah, kalau bisa kita perhatikan, nah bisa dibilang juga untuk forecast-nya nanti akan adanya pelemahan untuk USD kayak gitu. Tapi nanti kita lihat juga hasil akhirnya gitu, hasil finalnya di aktualnya tentunya. Nanti rilisnya di jam 20.30 kayak gitu. Nah, kalau kita comparing ke marketnya, kita kan masih ada plottingan di USD CAD nih. Apabila sesuai dengan forecast, hasil dari newsnya itu pelemahan untuk USD, artinya USD CAD itu akan ada penurunan seperti itu. Begitupun sebaliknya, kalau kita comparingnya ke pari XAU USD, itu akan adanya kenaikan tentunya. Nah, tadi di grup ini ya, di grup DE kelas program itu kita udah bahas sampai kelas intermediate, advance, dan udah dibahas tentang price action sampai trading menggunakan
inside bar. Menarik sekali di XAUUSD sekarang di time frame H1 itu pas banget. Udah kita bahas, terus muncul di pair XAUUSD ada pola inside bar. Pas banget lagi di area supportnya. Nah, kita review ulang apa itu, gimana atau tampilannya pola inside bar tersebut. Nah, di sini ada beberapa komponen pola inside bar. Hapus dulu ya. Nah, di sini ada mother candle namanya. Nah, yang ini, yang candle putih ini. Sip, kita tandain seperti ini. Kita kurung nih seperti ini, mother candle ini. Dan ada inside bar di sini. Candle yang ini nih. Nah, candle yang ini. Ini pola inside bar. Ini candle inside bar. Dan yang ketiga, ada 3 komponen nih. Ada mother candle, ada inside bar, dan ada candle konfirmatornya. Nah, candle konfirmator di sini itu harus benar-benar dia melebihi close candle-nya dari mother candle. Nah, mother candle-nya kan di sini nih, close-nya, open-nya. Ini dan menarik sekali. Ini candle konfirmatornya itu sudah melebihi dari mother candle. Dalam artian ini masih bisa valid, XAUUSD ini masih bisa akan adanya potensi kenaikan seperti itu. Dan kalau kita perbesar skalanya di time frame H4 itu terdapat pin bar. Menarik ya. Dan sekali ini pin barnya cukup lumayan panjang juga ekornya, dari bawah ke atas sampai kurang lebih 80 pip atau 8 poin, 85 pip, 8,5 poin lah. Ini dalam artian udah ada tandanya di mana pullback dari si buyer kayak gitu. Dan ditambah lagi tadi kalau kita perhatikan untuk news di unemployment claim itu forecast-nya pelemahan untuk USD. Dalam artian kalau kita comparing ke USD itu akan adanya potensi kenaikan apabila forecast-nya sesuai. Gitu. Akan adanya pelemahan USD. Seperti itu untuk outlook ini. Gitu. Apakah ada floatingan buy di XAUUSD? Ada suara gaib guys, pasem. Oke, seperti itu sih untuk outlook di 2 pair tadi di USD CAD sama XAUUSD. Banyak sekali yang hadir. Ada belum saya sapa, tentunya belum saya sapa, ada Pak Oren sama Pak Dedi. Selamat malam Pak Atif, Pak Dedi, semuanya salam sejahtera semua ya. Mungkin teman-teman yang lain masih pada sibuk tentunya kayak gitu, tapi nggak apa-apa, kita sharing aja dan kita sambil bertukar pikiran. Ada pertanyaan sampai di sini boleh, atau mau request yang lain? Ayo, boleh. Oh iya, mungkin sebagian juga ada yang belum tahu ya, di signal itu dicantumin tuh signal buy, price action, teknik, terus ada lagi signal buy, money hunter. Itu ada beberapa perbedaan tekniknya
kayak gitu. Yang money hunter itu menggunakan moving average di 13 eksponensial sama 34 sama eksponensial juga. Jadi 13, 34 eksponensial. Jadi dua indikator itu kita namakan sebagai money hunter. Keren ya. Ditambah lagi sebenarnya dikombinasikan menggunakan pivot point tentunya. Sama halnya tadi yang dibahas juga ya, tadi di grup juga sama saya. Itu enak banget momennya dan peluangnya, dan kita rame-rame untuk ambil posisi sell. Mana pivotnya? Pivot. Nah ini ambil gitu. All time frame. Nah ini pivotnya. Dan udah dan di S1-nya ya. Ini support satunya udah sentuh. Untuk pivotnya, terus tambahin indikator moving average 13. Kalau saya pakai warna biru. Mas 3-4-nya sama eksponensial pakai warna kuning. Terus nah gini. Nah pas banget kan, tadi kita intensitas kurang lebih di 1780-an nih, 1780, 70, 1780, 70. Ini di titik ini ke bawah. Ini indikator setupnya sangat menarik sekali gitu. Di sini terdapat pivot di harga 1782. Terus ditambah lagi ada yang namanya SBR atau resistance decay support. Saya tarik seperti ini tadi tuh setupnya. Jadi si SBR ini dan pivot ini dia menjadi resistennya kayak gitu. Menjadi resisten. Ditambah lagi moving average-nya gitu. Si garis moving average-nya itu di atas harga. Kan trennya masih tren turun. Udah si moving average sama si harganya udah berdasarkan, udah nyentuh ke garis dan pas banget, ada pivot dan RDS, udah kita bisa ambil langsung selnya. Tadi don't TP ya harusnya, tapi di cut profit di 4 poin lumayan. USD-nya malah masih naik. Oh iya, jangan lupa juga buat besok itu ada non-farm payroll ya. Nah, non-farm payroll nih. Non-farm payroll kita akan trading di live YouTube ya. Itu mungkin Bapak Ibu ada yang langsung ke kantor boleh trading langsung bareng di KPT Next, bisa langsung datang aja ke Jalan Garuda yang 8 Andir atau nanti kita bisa live trade dan kondisi serentak. Dan yang Bapak Ibu yang jauh yang nggak bisa langsung datang ke kantor, nanti stay tune aja di YouTube-nya di Dimet Official. Untuk XAUUSD kalau saya sih sekarang masih wait and see dulu ya, ditambah lagi menghadapi news dari tadi yang cukup lumayan besar
pergerakan market yang cukup lemah di Dominicans. Jadi masih wait and see sih, tapi minimal kita udah bisa tandai nih support dan resistance buat kita nanti bisa ancang-ancang taking action. Sini ada reference tadi, itu tandain jangan lupa. Terus ada sistem berikutnya nih di area sini dengan sistem juga. Di sini support. Udah deh, kita tinggal tunggu aja. Misalkan kalau si VPOT sama RBS ini, SBR ini tembus, kita bisa ambil ancang-ancang buat ambil peluang buy-nya. TP-nya di R1 ini, di resisten selanjutnya. Tapi ada beberapa juga yang harus dipertimbangkan. Nanti bisa kita komandokan lagi. Jadi ada komando center sekarang mah di Telegram. Komando center. Bagus ya. Jadi Bapak Ibu yang belum terbiasa nggak apa-apa ya. Belum terbiasa di Telegram. Ini jadi kenapa gini? Nggak apa-apa. Nanti mungkin masih menyesuaikan. Juga terbiasa dan enak di Telegram. Oke. Oke, mungkin dicukupkan sekian untuk webinar dan live edukasi malam ini ya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dan ikut di live webinar edukasi malam ini. Semoga bermanfaat. Sini saya bukan untuk menggurui ya, tapi saya lebih ke berbagi pengalaman dan yang saya punya begitu. Dan tadi udah saya sampaikan juga udah kita analisa di USCAD sama SD ya, yang masih ada plottingan yang masih ada posisi di USCAD, tetap stick to the plan aja, pasang stop SL dan TP-nya. Oke, mungkin cukup sekian untuk webinar malam ini. Saya pamit undur diri sampai kita lanjut di kelas AD. Kita lanjut di kelas AD di Telegram. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten. Salam sukses, salam profit konsisten.